Selamat datang kembali di Frontline Boys Podcast bersama Bimo. Semangatmu. Dan sponsor kelas dunia akhirnya masuk. Dunia. Ya setelah menunggu 7 bulan ya, kembali podcast dengan sponsor kelas dunia. Pengganti nobar. Canggung euy orang aya adlibs gitu sebenarnya mah. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Harus terbiasa mungkin bakal ada banyak lagi mung sponsor kelas dunia mung. Oh loba. Iya mung, menunggu ya. Bang, geus bangnya geus ya Bang. Naon deui sih kahareup? Minyak GPU. Akhirnya nyebutkeun sponsor ieu. Naon nu Schalke teh? Perusahaan Jerman. Gazprom. Lain jaga mana Rusia. Gak masuk target marketnya di Indonesia mah. Iya sih. GPU mah segala kalangan. Asupnya. Bener. Ya nggak 7 bulan te podcast ya teh nya setelah tragedi Kanjuruhan teh nya orang sudah tidak podcast lagi dan sikap sebenarnya sikap sih. Koream sih sebenarnya lain Tapi sikap karena bahasa eta ton sponsor kelas dunia na asup-asup wae. Ya. Itu sebenarnya udah mau masuk, cuma gara-gara Kanjuruhan aing teh geus ngeunaheun staycation-nya anjing kadang sponsorinya. Keur staycation ujug-ujug. Poya mimiti heula. Kanjuruhan rusuh. Anjing mau dua. Ya udah deh, gagal. Sedih sih emang. Tapi sekarang kita podcast lagi seperti Ketum PSSI katakan, negara-negara lain takut kalau Indonesia bangun tidur kan? Ya. Bangun tidur sepak bolanya bangun. Kita bangun tidur podcastnya podcast channel. Wah, iya. Si khawatir sih. Sport 77. Si Rifan. Si Mama ngomong geus kudu disebut lah. Lewat geus pasti ada. Saingan lah sih. Beda tuh. Sport 77. Ya, lewat. Ya dengan suasana baru juga ya kita di podcast kali ini gitu. Nebeng ka saha ayeuna? Nebeng ka Sewa aji gimana nebeng? Suka urang teh sponsor kelas dunia asup. Jadi bisa nyewa studio. Tools aya KB. Ente jadi bisa nyewa studio Oh, itu. nyewa. kalam proses mung Proses. Oke, siap. Tapi benernya Pak. Nyewa. Kasih aun. Ya, nyawana aku dongeng. Dongeng anjing. Ya, aku dongeng atuh. Tapi di NAB mah tetap dicatat. Tercatat pengeluaran. Markup 10 kali. Wah, Bener kan Mas eta ton sempat terhenti karena intinya geus temut deui nya gara-gara tragedi Kanjuruhan. semuanya pasti ini ya. Nah, urang kayaknya comeback di saat yang tepat oke. Iya. Karena akhir musim kompetisi telah berlalu dan Persib juga finish di urutan katilu. Nah, orang akhirnya mencoba menjadi papanditannya, pandit ala-ala pandit gitu. Kasih tanah emang pandit football. Oh iya benar. Season review sih enggak sih. Mencoba ala-ala pandit season review teh geningnya. Kumaha we versi manis yang ini versi kita-kitanya mung. Ayo orang mah moal nyieun versi sorangan moal orang. Awasan we di dia. Oh ya, ini juga kita mau tayang nanti spesial di podcast untuk hari rayanya. Jadi nu bosen naon? Podcast pengganti Dono. Jadi kan jam hiji teh biasanya geus jam 12 ya geus kada geus beak ya halal bihalal opor kan geus beak 2 kali geus kada jenuhnya nungguan tukang bakso can aya biasanya kan nyetel si Dono tah. Ya mah podcast bukan lain. Oke, siap. Balik mung. Balik geus aya ieu nya dia lihat cemilan khas lebaran ya anjing. Orang ke lebaran dipake ayeuna bae lah ke gimmick. Bastreng kita main bastreng. Nah, saudade. Jadi kumaha Bi perjalanan Persib di musim kompetisi 2022-2023 ya, Pak? Bi. Kurang deket. Oh, kurang deket. Gimana ya? Setelah kan 15 pertandingan kita unbeaten nih. Tahu-tahu ketika menghadapi PSM gitu kandidat juara, kita kalah gitu. Nyamun di sinetron mah kan memang kadang-kadang sinetron itu kan suka Alurnya naik turun. Sedih dulu gitu kan. Iya. Turun dulu beberapa awal pertandingan kalah apa segala macam. Sedih sama bego kan beda Bi. Ini kan iya. Perumpamaan. Nah, terus kan dikasih 15 pertandingan tanpa kekalahan. Itu kan kayak kurang teh juga
ekspektasinya teh geus anjing. Dibere harapan ya. Harapan. Meninggi bakal pasti. happy ending kayak di kartun-kartun Disneyland gitu. Iya, Happy ending kayak pijat. Nah ternyata Aneh. berakhirnya menyedihkan. Menyedihkan ya. Anti klimaks lah nya. Anti klimaks. Jadi bukan sinetronnya bukan sinetron Amerika, ini mah Korea biasa. Koreanya ya dan drakor teh sebagai pencinta drakor ngerti. Ya mah kisah cinta Mandra dan Munaro. Sad ending. Sad endingnya. Sad ending. Sad endingnya. Kata-kata si Mandra teh nasi. Realita. Realita. Sedisinya. Lebar. Tapi ya kalau dilihat secara overall mah sebenarnya nggak jelek-jelek amat kan karena masuk di tengah kan. Tapi kalau dari alurnya udah turun terus naik sempat kita ngerasa ini gitu kan. Ya. Naon Cek? Tadi Lanjutkan deui nya. Mung kumaha mung ieu mung? Lanjutkan we. Cecep kurang ajar kan lu. Tapi lucu ya lamun dipotong. Lanjut deui lucu sih nya. Mana ngomong biar. Tapi mana biar? Sad ending. Sad ending. Ya jadi sad ending. Si si Cecep percintaan. Sad ending. Selalu sad ending. Sad ending si Cecep asup ngaganggu. Ya. Jadi kan kepotong. Mun Cecep mah never ending story. Never ending. Karena can aya ujungnya. Gitu. Gitulah. Jadi ya, tapi apa boleh dikata nasi sudah menjadi bubur. Dibuat bubur ayam aja ya. Ini bulan Ramadan, ini qadarullah dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak banget. Iya, bisa wae nya ngajenin natanya. Bisa wae gitu kan. Wah, Pak Tobi mah sebagai ieu teh sosok keren cenah bijaksana. Bisa aing. Iya. Tidak bisa pasrah. Ya menurut mah melihat perjuangan Persib tahun ini kan nanti sebenarnya jadi kayak ada menurut jadi lalajo Persib bener deh itu kan setelah Luis Milla masuknya. Iya. Ke stadion lagi ya kan. Gorengan. Dar KFC McD. Gitu terus. Jadi karena memang orang sangat menikmati polanya si Luis Milla lah inti nama, tapi ya tetap lagi nggak tahu kenapa kan ya di penghujung musim nggak tahu habis bensin, nggak tahu hilang motivasi, nggak tahu nggak pengen juara, nggak tahu apalah itu kan ya faktor-faktor yang kita nggak tahu dan tidak mau menimbulkan asumsi lah sekarang lah sekarang lah asumsi kumparan. Jadi lebih ke ya benar anti klimaks, tapi orang sih lebih pengen tahu penyebabnya teh apa sih, karena setiap tahun tuh selalu berakhir menyedihkan gitu. Iya. Apakah harus menunggu 19 tahun lagi gitu untuk menjadi juara gitu kan? Jika password si Mungki kan bala. Password orang. Nah sih bala 19 years of hearts. Udah, years of heart. Kesakitan 19 tahun. Kesakitan atuh nya. 19 tahun tuh juara akhirnya juara diganti password. Password official PPC. Baheula tapi diganti. 19 years of heart diganti langsung jadi 17 Juli 1993 tah. Tah bisa asup kalem. Diganti deui ya. Bahaya mong. M3 M3 B3C C3K. Sempet password online itu tuh si Mungki kacau. Lain aing anjir. Si Belernya. Password juga killer bae cenah. Ya gitulah. Mung, tapi tadi kan iyanya kenapa gitu? Menurut Mane kunaon sih nah bisa sampai mungkin ada di pinggir lapangan ya? Iya, mungkin yang di inilah. pinggir lapangan bukan berarti menonton ya. Karena di tapi menurut versi Mane kumaha gitu, Mung? Versi urang mah memang pertandingan melawan PSM adalah klimaksnya di musim ini bagi Persib. Ketika kalahnya geus didinya ngadrop mental. Berarti faktor mental Mung. Mentality atuh jelas atuh. Musim ayeuna mah gitu. Itu orang tuh tidak akan banyak berkomentar, tapi memang puncaknya klimaksnya di PSM. Iyanya sih lawan PSM-nya. Sementara PSM motivasinya edan ya. Motivasinya edan gitu ketika itu. Padahal ketika kita kan lawan PSM ya Bung. Padahal kan ketika LH lawan PSM kita masih unggul 3 poin gitu. Ya. Secara tidak langsung orang teh masih ahead. Ahead gitu. Tapi malah
titik balik nanti menghadapi PSM gitunya. Padahal kan lamun kita throwback deh gitu setelah lawan PSM itu kan lawan Barito mun teu salahnya. Itu kan salah satu kejadian anu paling buruk di musim ini gitu, pertandingan salah satu pertandingan paling buruk meskipun kita pernah kalah 5-1 lawan PSM, tapi yang paling nyebelin salah satunya lawan Barito gitu nya, kartu merahna Teja gitu. Ya. Itu kan bisa berbalik pisan gitu. Nya mentalitas teh balik deui eta sih cek urang mah tidak nyanggeus PSM ka Barito langsung dicukur di Borneo gara-gara hal yang seharusnya tidak dilakukan cek urang mah sih. Di situ langsung hancur rontok. Iya. Kita tanya mantan kiper timnas nih, kumaha sih? Timnas mana? Timnas Zimbabwe. timnas Maranatha coy. Anjir. Eta kumaha yang dilakukan Teja tuh? Orang sih bukan membela Teja di kejadian itu, tapi menurut orangnya kan kiper harus mengambil keputusan sepersekian detik ya untuk melakukan apapun itu gitu. Jadi ada faktor misalnya lapangan gitu, misalnya itu bola ngancurna teu parugu atau apa itu kan mungkin terjadi. Banyak orang lihat komentar sebenarnya mendingan dilepas weh karena masih ada pemain belakang yang ngejar gini-gini. Ya itu maksudnya salah mengambil keputusan aja gitu karena nggak dalam sepersekian detik bola ngancur kumaha pasti rewas atuh. Apalagi refleksnya kan anjing gitu langsung. Jadi memang bukan ngebela ini tapi memang ada hal yang memang di luar kendalinya Teja menurut orangnya. Decision balik deh itu. Iya gitu. Kalau masalah refleks cover area cover mah Teja mah geus jagoan itu. Jago itu mah ada faktor yang memang ya itu masalah ngambil keputusan karena dalam sepersekian detik itu harus ngambil keputusan secepat itu gitu. Karena namun dipikir-pikir itu bukan kali pertama Teja keluar kandang. Betul. Ku pikir-pikir lelah. Saacana lawan Borneo oke pernah sempat mau di kayak gituin. Apakah si Teja teh di set juga Ederson gitunya jadi sweeper kiper gitu juga Neuer. Memang orang sih melihat seperti itu ya yang Pasos lakukan karena kan kemarin aja si siapa Reki pun melakukan hal yang sama kan kemarin gitu karena dengan hashtagna teh ngantor pakai kolor. Orang komen kiper mediocre. Saduanya rhyme-nya enggak banget sih ini hashtag-nya. Jadi tapi memang karena kan main garis pertahanan kan memang tinggi ya si Persiptanya. Tinggi banget. Jadi ya itu memang resiko yang harus diambil sama kiper kalau pemain belakangnya naik banget gitu. Garis pertahanan yang tinggi. Anjing juga sekolah lajo Bayern Munchen wae. Berarti kayak mah dilatihna kudu Oliver Kahn. Tangga maju. Cing ada tanda tananya. Eta mah dicarekan langsung. Gitu. Jadi memang ya modern football lah. Iya. Setuju enggak? Maksudnya gini kan kita dari dua musim terakhir ini ada 2 momen kejadian kartu merah yang bisa membalikan realita gitu. Musim lalu siapa? Adri Idrus yang tiba-tiba mendapatkan kartu merah gitu yang tidak harusnya kan ya. Terus musim ini ada Teja gitu. Setuju tuh dengan? Ya setuju. Tapi menurut orang tadi kan cek si mungkin titik baliknya di PSM ya. Orang merasa sebenarnya titik baliknya di Barito sebenarnya. Nah, karena kan orang ningali pas lawan PSM memang main tebutut sih nya. Main tebutut dan emang kalah naonnya. Kalah strategi aja itu. Kalah strategi lah. Gitu. Kesiapannya. Orang ningali di sana mental belum drop. Pas lawan Barito awal-awal pertandingan masih edan. Masih DDS masih bisa Persib masih bisa leading ya. Masih bisa leading terus moralnya masih bagus lah main. Orang kan kali itu main enaheun gitu. Nah, titik baliknya ketika aya kartu merah eta nya geus eleh jumlah. Oh, mana ke Barito nya? Barito. Kan itu. Nah, eleh jumlahnya geus teu bisa nanaon didinya kan jadi beruntun kan langsung lawan Persik. Gitu. Jadi kayak udah nggak ada motivasi untuk ngejar dan si PSM-nya juga udah nyaman kayak nggak ada pressure. Kan misalnya orang menang-menang kan walaupun si Eta lebih unggul tapi ada pressure. Kan ini kan nggak ada pressure jadi udah enjoy mainnya udah nyanggeus lah. Tapi sebenarnya waktu itu seharusnya gitu ya. Luis Milla terus coaching staff jeung manajemennya bisa terus nyuntikan pemain ketika pulang dari Banjar ya. Kudu bisa nyuntikan terus karena memang peluangnya masih gede untuk juara kok. Masih gede. Tapi kan kalau kita lihatnya di pinggir lapang si asisten pelatih teh Manu kan dia tuh selalu punya gestur untuk aing ge aya gitu anjing keur selalu memberi motivasi eta ketika Persib unbeaten gitu tapi hal eta jika anu tidak terlihatnya setelah Persib kalah 2 kali gitu
Ya, Eta disayangkan sih. Mengecewakan itu tadi sebenarnya peluang juara masih ada. Terus pas udah jauh juga kayak nggak ada motivasi mengamankan peringkat 2 juga. Iya. Maksudnya itu rek kumaha sih gitu. Rek dibubukeun sekalian apa kumaha. Asli. Ketika ayeuna finish di urutan 3 ngadon ngarengek hayang minta jatah AFC. Iya, tahun kemarinnya, padahal tahun kemarin. Jadi lapor 2 kali ngajian konten ke Asia teh geus nyindir tim Batur, ngajian 2 kali konten gagal lapor. Kalian Asia Carrera hadiah juara harapan. Juara harapan asli. Biasanya juara harapan piala nu leutik. Ya, meulina di Kosambi teh di Barcelona. Iya, di Barcelona sih. Tapi orang sih nyambung ya ketika orang tanya hanya yang terjadi di ruang ganti apa. Tapi orang sempat lihat tim talknya si siapa tuh? Manu. Ya. Bukan Manu. bukan. Bosnya Persija. Prapanca. Iya. Vice presidennya. Iya, vice presidennya itu yang bukan Panca, yang mukanya kayak botak itu. Itu siapa menurut orang emang keren karena siapa secara manajerial dan data kan pinter pisan. Memotivasinya bagus ketika terus pas ternyata orang nggak nyangka dia bisa ngasih motivasi bagus pas lawan Persib gitu. Di luar regulasi boleh atau enggaknya, tapi maksudnya yang orang bukan ngebandingin ya, tapi maksudnya ketika Persija tuh mau ngomong lu harus menang untuk Jakmania. Nah ini orang sih tidak pernah mendengar itu di Bandung ya. Itu jadi nggak tahu tim lain, tapi menurut orang itu tuh tidak terjadi di Bandung. Dan ketika kemarin Persija menang lawan Persib, ya wajar gitu. Mereka Jakmania mau fight, ada penonton gitu kan ya. Terus tim talknya seperti itu, jadi kalah lah pasti gitu. Iya. Siga nama aya meureunan terjadikeun konten. Gak mungkin. Justru udah jadi konten ya. Gak mungkin, iya. Apalagi orang sih ingat terakhir tim talk yang memang bagus itu adalah yang dan ngomong-ngomong bobotoh itu ketika Glenn Sugita ngomong di Palembang. Ya terakhir ya. 2014. Iya, itu Glenn Sugita tim talknya bagus itu. Dan lawan Persija di Bandung kumaha tim talkna? Tuh nyaho urang. Lain masang video eta non. Ya itu masih bagus. Itu bagus kan, tapi untuk keluarga bukan. Itu untuk keluarga kan. Keluarga ya. Dan itu pertama kalinya ada front online masuk lagi di situ ya. Ya itu bagus. Tapi kan maksudnya bisa mengganggu itu. Dan orang tanya gitu yang kemarin tuh apa karena udah moodnya udah hilang atau apa. Matung orang di awal kan tuh ngomong itu kan, moodnya udah hilang atau apa. Ya jadinya gitu. Iya, itu salah satu setelah kita kehilangan juara gitunya, harapan untuk juara, harapan untuk jadi juara 2 pun lawan Persija titik balik nanya ketika kalah udah. Nah itu harus diakui yang lawan Persija berarti pengaruh kan, ada hal-hal kayak gitu kan ya. Itu kan keluarga ya, penekan dari keluarga itu bagus banget konten itu, dan diliatin ke pemain mau berjuang untuk keluarganya gitu. Dan ya pendekatannya beda, ini pendekatan keluarga, yang itu pendekatan supporter gitu. Tapi itu harus kan gitu. Mungkin sih kan loba juga di berasumsi si Luis Milla teh geus kapanggih ya na. Strateginya gitu. Udah menang terus ada yang berhasil ngalahin si PSM nih. Terus jadi kapanggih ngelehkeun Persib teh kieu carana gitu. Ngelehkeun Persib ternyata main bertahan. Nah, terus counter attack. Setiap tim pasti punya tim analis. Pasti itu yang akan dilaporkan ke pelatih kan. Sanya orang sih memang setelah rentetan kekalahan, kita kalah tuh dengan cara yang sama ya, seharusnya bisa menjadi PR sih. Seharusnya bisa menjadi PR tim pelatih kita juga. Seharusnya. Betul. Ya, betul. Gitu ya, PR. Tapi jadi hariwang oge nya maksudnya. Tapi orang melihat lagi satu lagi ya Bi, itu maksudnya pemain tim lain udah bisa ngebaca Persib, sama satu lagi si Persibnya pun terlalu pengen bantu David Da Silva untuk jadi top skor. Nah, itu juga yang penting tuh. Oh, itu menarik ya. Itu tuh. Kan David Da Silva dengan bukan David. David Da Silva. DDS. Dengan si Pato dari Borneo kan ya saingan DDS untuk sisi botak. Jadi bahasa ya jadi kieu ya. Jadi kalama ya dipotong lah ya. Jadi lawan Arema kan abu penontonan. Si Abdul Aziz kan asupnya tinggal ganti. Set, geus abus, ain. Tadi operan si Aziz teh geus menta David. Menta di operan we botak oper. Saking keselna gitu. Langsung merek. Masuk merek. Kesal sih ini kali-kali kudu gitu ya. Iya itunya salah satu faktor juga nya ketika DDS punya ambisi untuk menjadi top skor di Liga Indonesia, saingannya Pato gitunya dari Borneo kan kejar-kejaran bisa gitu. Pato AC Milan.
Oh, eta legendnya Si Bebek itu. si Bebek teh gini kan ya. Si Bebek. Ya gitu, terlalu jadi David da Silva sentris gitu. Bola tengah kasih David da Silva, karena ada beberapa momen juga Ciro hilang momennya. Yang seharusnya dihajar sendiri. Mere teh hayang kieu teh ces. Di Goku dan Vegeta teh. Termasuk pas lawan Eta Goku dan Vegeta. Ngambil penalti hampir gagal Ya, kan. Untung ada yang gerak duluan. Terus di gaya Si Brazil style gitu teh aja. Terus gaya acul gedang. Si Jameson teh Madura lawan Madura katanya. lawan Madura Persis. Persis si Pakansari si yang diulang. mantan back Persija teh si eta kan. Jaime. Anjing ngoream si eta sih back ngeselin si eta. Gitu. Tapi itu sih akhirnya bisa dibungkus ku si DDS pada akhirnya. Jadi Iya. Secara skill mah jago kok DDS mah memang. Orang finishing Harus lagi ada. diakui. Cuman mungkin untuk jadi tim keseluruhan jadi ngerusak ritme. Betul. Salah satunya mungkin ya. betul, tidak bisa bermainnya ya setelah asa juara Udah kalah. tertutup, Persib tidak lagi bisa bermain secara kesatuan. Jadi Persib mah geus we DDS FC. Jadi bahasanya gini, bukan DDS bermain untuk Persib, tapi Ya. Persib bermain untuk DDS. Betul, Anjing, itu jadi iklan bro. Dia iklan ya. Iya. Nah kan tadi kita sudah ngobrolin soal kekalahan Persib gitunya setelah 15 kali unbeaten. Nah berarti kan ada yang salah nih di skuad Persib ini, salah satunya adalah di lini belakang. Di 15 pertandingan ada back Persib itu salah satu yang paling solid gitunya tim secara keseluruhan. Tapi kenapa tiba-tiba jadi kemarin ku Persita 4 gol gitunya, ku Persija 2 gol, Persik 2 gol gitu, dan banyak gol hampir setiap pertandingan Persik kebobolan gitu. Apa yang terjadi gitu? Apalagi setelah Teja cedera dan mendapatkan kartu merah. Blunder. Cek urang mah faktor hand berpengaruh sih. Waduh, iya. hand no partinya. Ya. No. Hashtag Ruben Onsu kemana sih ya? Semenjak hand yang ya dengan berbagai macam spekulasinya Sakit-sakitnya. nggak bermain lagi, ya memang ada sedikit pengaruh ya. Rasa pisan. Rasa signifikan. Iya. Kan jadi ya kan digantiin aku sih Fred ya. Kadang Ganti-ganti. Kakang, kadang Fred, Iya. Fred, Nggak bisa. Kakang, kadang Irianto, Rian. Gak ada yang bisa se ideal hand Iya. itu sih. Iya. Itu. Jadi memang PR harapnya back kanan salah satunya. center back. Ya feeling mah hand akan feeling orangnya kan nggak tahu nih ya. Tapi jigana memang itu hand ada atau nggak ada pun gitu ya di musim depan, kayaknya memang harus ada pengganti yang sepadan gitu. Karena kemarin nggak tahu ya, hand hilang berpengaruh. Tapi kan mungkin orang ngelihat juga si siapa namanya, Victor ternyata udah parah banget, ternyata kan udah nggak bisa lari ternyata ya. 40 tahun atau bro? 40 tahun gitu. Tilu salapan. Tilu salapan. Tapi di IG mah sok ningali lari kene. Iya. Postingan Kecepatan mah beda. Ya, di JOG masih kan bang banget jadi Instagram mah. Gitu. Victor udah kacau. 1 tahun Masih kan deh. nggak apa main bola. Main bola masih. Jadi usia produktif Napa Heru mah 50 tahun kaluhur. Berarti pasti 20 tahun. Berarti nggak si Iqbal Nevo ini umurnya seberapa? 37 untuk salah. Nah, 13 tahun deh di kontrak deh. Gitu. Terus apa namanya? Kuipers penurunan ya. Nick sih nggak stabil aja sih menurut pokoknya nggak stabil. Terus Jupe juga kayak nggak dapet partner yang sepadan gitu ya. Terus kalau Rian di ujung-ujung ini banyak banget error ya. Nggak ngerti kenapa. Padahal orang teh di awal musim apalagi di itu melihat bahwa Rahmat Irianto dia rekrutan terbaik Persib itu Rahmat Irianto menurut orang. Orang berharap banyak sih ke Rian. Tapi akhir-akhir kenapa ya? Tapi memang teuing juga fluktual gitu. Iya gitu. Iya, emang ya namanya juga pemain lah gitu, lain di FIFA nu stabil terus gitu. Di FIFA gaya gayanya sih. Down lah. Kisah cinta Giki bro. Iya. Si Tonai kan kergalau. Untuk istilahnya kebahagia. Berbagai kacil lilin. Gitu. Jadi orang menyorotin ini belakang sih gitu ya. Kayak nggak stabil. Kakang sebenarnya Potensial banget. Tapi nggak tahu kenapa. Bukan nggak tahu kenapa. Kakang mah memang jangan terlalu menaruh ekspektasi tinggi sama untuk Kakang ya. Gitu. Ya itulah. Orang nggak tahu yang back senior ini yang seharusnya bisa lebih tenang karena secara teko aja kan bisa memaksimalkan pemain-pemain uzur ya.
Betul kan? Toncip Maman bisa rotasi main gitu. Gunawan, Dwi Cahyo, Leonard Pamahu, tapi berarti kan sistem nih yang berjalan kan? Sistemnya kan berjalan emang sistem pertahanannya. Yang ngomongin Bali ya Toncip Maman. Persija sama sinkron sih teman hidup. Terus karena Toncip Maman. Enggak, tapi maksudnya apa? Sistemnya berjalan gitu. Orang nggak bisa nyalahin setiap pemain juga secara individu. Kalau memang sistemnya benar mah gitu. Iya benar. Ya, benar Gitu. Tapi feeling orang akan terjadi perombakan besar-besaran sih di lini belakang mah. Feeling orang sih. Betul. Orang. Tapi untuk selengkapnya mah cek Mas Perdi aja. Sama anu anya kan di YouTube tuh non. Bawanya si eta teh. Roni tukang Anwari. si Roni teh tukang mau konten teh. Asisten Pak Bos eta. Asisten. Ulah bahaya. Bahaya, asisten Pak Bos eta mah. Info A1. Info bahaya tuh. Menurut info yang saya terima, Asik. mana bro? Dikutip teh aku medianya. Dapat dari mana? Dari itu asisten Pak Bos. Dari asisten Pak Bos. Nah dari lini belakang yang masih bisa dipertahankan cek mana? Orang Nick sih orang 50-50. Enggak sih. Mana henteu? Kan aing nu tanya ke Tobi. Benar sih. Terus Kakang mah harus, Kakang sama Irianto harus gitu kan ya. Jupe punya kenangan indah di Bandung. Orang sih berharap dia juga pensiun di Bandung, tapi kan dia juga punya hometown ya. Waduh, ya. hashtag. Ngeband onsu. Oh, anjing kado naon. Bukan hometown. Ente kan tetangga. Kan tetangga jeung urang. Kan tetangga. Artinya masih dibutuhkan sebagai abang-abangan. Iya, gitu butuh sosok senior di Bandung gitu kan ya. Terus Victor mau udah enggak sih. Gitu. Underdog mentality. Oh iya, satu belum kebahas ya. Orang sih Underdog mentality. Satu. Oh, udah Isuke satu. Orang sih beuki nya. Orang sih beuki dari Isuke satu. Kontrak pun udah sampai 2025 kan. Dan orang sih beuki dari karena kan selama ini kan di beberapa musim kemarin kan Persib itu selalu terkenal dengan pemain-pemain yang someah ya. Dan ternyata ada pemain kurang ajar yang namanya Daisuke Sato nih. Iya. Yang banyak acting, yang rehe gitu lah. Jadi itu yang itu Daisuke Sato mah harus Baiknya. rehe apa sih? Kan si Tobi baik aing rehe tuh. Itu sih. Iya sih. Lini belakangnya. Mana? Lanjut lini tengah kan udah lini belakang. Setuju Jigana. Pasti aya 2 sampai 3 pemain sihnya anu bakal didatangkan atau out si Jigana. Kemungkinan besar kalau dilihat dari penampilannya di sisa musim kemarin ya. Ya, Victor mah sama sih. Victor udah ini. Bahkan Jupe juga sebenarnya untuk permainan udah ada penurunan ya. Udah ada penurunan Iya sih. Untuk sekelas Persib masih udah nggak bisa bersaing sebenarnya menurut orang ya. Tapi eta sosoknya masih dibutuhkan sebagai abang-abangan ya. Gitu, abang-abangan aja gitu. Kamu Soleh namanya, ngejagaan gitu. Bagian ngejagaan lah. Jadi mun barudak Jupe ya di mes teh. Maghrib salat bebarengan. Taraweh bebarengan. Itikaf bareng kamar jeung urang. Berarti orang da Persib berarti orang asup geng Jupe tuh. Urang asup geng Jupe. Mun di Persib. Aing mah geng Maman anjing mesti. Geng Maman teh geuning anjing. Jeung Marcus Horizon. Wah, bahaya eta mah. Aneh banget eta. Geng Maman jeung Marcus Horizon. Klub malam unggul eta. Urang mah tim begadang. Gengna Bang Haji Ridwan. Haji Pardi, Haji Ridwan, Haji Jupe. Eta abus jeung urang. Urang minta urang Durehman. Orang mah bayi haki. Mana mah Durehman jeung Markus. Lamun Toncip saha mung Toncip. Toncip serba bisa. Iya. In off the pitch. Ya. Lamun ngomongkeun soal transfernya di musim kemarin gitunya ada 3 pembelian dari Persebaya-nya si Irianto, Kambuaya gitu. Ada 3 pemain timnas ini Irianto, Kambuaya dan Klok gitunya. Dan Klok udah sebelumnya. Nah, maksudnya si Kambuaya ini tuh adalah salah satu harapan karena bermain ketika di Persebaya tuh cukup bagus gitunya. Tapi di musim ini entah apa yang terjadi gitu, entah karena mungkin ada shock culture dari Kambuaya atau seperti apa. Tengah sih kunaon sih kira-kira. Lamun ditinggali tina permainan gitu. Cukup orang mah teh cocok jeung gaya Strategi pelatih sih. Kambuaya mah jadi ya sama kayak Dado lah. Dado di era Rene nggak boleh pisan kan. Jauh bagus deh. Tapi di era Mila kan
Terlahir kembali itu ya. Terlahir kembali sama ketika dia di Gomez gitu kan. Terus pindah ke siapa Radovic kan ngaco deui. Nah, makanya Kambuaya kayak gitu, biasa gaya mainna kumaha dikasih tugasnya di Persib gimana. Cocok sih. Menurut orang sih bukan rasis ya, tapi orang selalu melihat bahwa pemain Papua itu memang kurang cocok di Bandung ya. Pemain timur. Freds oke. Ya kan? Tapi Papua bos, apa namanya? Pulalo pernah lah, tapi kan nggak lama. Nggak lama. Anu di juggling dah ini ya. Pulalo. Gitu. Terus jadi apa namanya? Pitoy Manado. Ini orang Papua gitu. Terus rumah kick nggak tahu kenapa nggak ada sama sekali gitunya. Jadi memang nggak cocok kulturnya atau apa, orang tanya gitu. Jadi memang juga ada ketidakcocokan kultur sih antara Papua sama Bandung. Fitrul juga nggak tahu nih kenapa nih. Walaupun sekarang dia kan orang Garut. Tapi kan lama di Persipura, kau sekarang nggak kelihatan gitu, tanya gitu. Jadi apakah ada ketidakcocokan atau apa nggak tahu. Gitu. Kan nyaman gak nyaman ya main bola teh? Ya. Gitu. Sama seperti apa? Hubungan. Hubungan mana? Kambuaya lini tengah jadi harus gimana? Urang teh ada lagi sih sebenarnya. Klok ini kan setelah Robert keluar ini kan berubah nih. Role-nya Klok tuh. Iya. Agak berubah, tapi tapi jadi nggak Klok sentris lah intinya. Orang tuh nyaholak perubahan role detailnya, tapi jadi nggak Klok sentris hasilnya di tengah tuh. Cuma orang melihat ketika Klok terlalu banyak main di timnas, jadi kayak nggak senada gitu, rada falsa etik gitu. Ada falsa etik. Terus mau cek si Stadion Siliwangi mah si omaina can asak teuing. Jadi Stadion Sidoli kan. Kasihan deh. Terus netizen ge ada aya opini kieu sih nyati netizen ketika trio timnas nggak ada jadi enakeun main teh. Nah iya itu banyak asumsi seperti itu kan ya. Tapi mun ngotot mah nya pas lawan Surabaya kan orang teh balik panggil di bandara. Nu foto barang teh nya. Si Klok teh katingali ngotot sih kecewa gitu. Ngotot memang ngotot. Pemain lain teh sih gak kurang cetak gitu. Profesional memang saya tetap mah. Gitu. Orang sih tidak menyatu dalam satu kesatuan aja gitu. Itu aja sih di polanya Mila ya. Gitu. Dan orang tengartina nya akhir-akhir pertandingan terakhir kayak minim variasinya. Siga maksudnya siga lemparan ke dalam selalu mengandalkan Robby Darwisnya. Variasi serangan deui. Sekelas Luis Milla masa ngandalin kayak gitu terus gitu. Ya nggak bisa sih. Betul. Nggak bisa. Siga di timnas ngandalin Arhan terus gitu. Maksudnya si apa namanya? Orang sih melihat juga ketika Robby sangat dipercaya minute play-nya dia baik dari timnas, minute play-nya nambah banyak, orang melihat jadi agak-agak overrated nih Robby Darwis di penghujung musim. Gitu. Overrated karena dikasih porsinya terlalu banyak. Iya, itu. Betul, setuju. Jadi belum nggak tahu belum waktunya nggak tahu apa, jadi kayak terlalu nggak satu ganti karunya yang orang keneh gitu. Menurut lebih gitu. Ya. Karena punya potensi yang sangat luar biasa lah Robby Darwis. Gitu. Edan. Nah terakhir Sumpia. Di lini depan nih kan DDS dan Ciro dua pemain yang menjadi andalan di musim kemarin gitunya, dua-duanya berkontribusi banyak terutama dalam gol dan assist gitu. Layak tuh dipertahankan gitu. Apalagi kan melihat di pertandingan terakhir keduanya seperti ada mengalami penurunan lah. Muncul orang gitunya, anjir kenapa jadi apakah ekspektasi bobotoh keduaan dia di ketika 15 unbeaten geus alus pisan jadi pas terakhir menurun jadi hoream gitu lah lajona, atau emang kualitas nangan sakitu tidak bisa membawa sebuah tim untuk menjadi juara gitu. Cry baby cry dong. Cry. Ya menurut orang mah mun secara statistik mah anjir secara statistik. Iya Tobi Opta. Ente bulan hareup aya pelatihan lisensi dek miluan sih. Tobi aja. Ya secara statistik mah wajib dipertahanin kan jumlah dari data asis dan gol.
jumlah golnya tinggi, asisnya tinggi gitu kan. Tapi balik lagi pelatih bisa ngelihatnya visi ke depannya kayak gimana, apakah punya visi yang lain atau enggak gitu kan. Karena kan belum tentu sekarang datanya bagus, di musim depan tiba-tiba masih bagus gitu. Ya, kan. betul. Gitu. Eta mah intuisi pelatih kudu. Ya sih. Benar. Terus orang menggarisbawahi juga ya, setelah orang ketika DDS tidak bisa main, Ciro tidak bisa main, backupnya hanya mengandalkan Ezra Walian dan misalkan Erwin Ramdhani gitu. Kan eta geus teu dan tetap aja enggak bisa. Gak masuk akal aja itu kan. Beda level sih. Gitu. Eta teh bener-bener kedalaman tim teh harus bener-bener komplit pisan gitu. Komplit. Ketika orang boga goal machine siga DDS tapi penggantina maaf Ezra Walian teu bisa gitu. Kan akhirnya teh anti klimaks deh gitu. Final third teh. Jadi ketika buntu teh diasupkan Ezra Walian teh lainna aya harapannya. Jangan sagokeun. Ngadon beuki emosi. Sia main. Orang aneh sih. Asupkan Erwin Ramdhani mah aya glutan. Orang memang agak aneh ya kenapa Ezra begitu ya. Pada warna sempat hayang beli jersinya Ezra karena Kasep kan ya. Ya. Tapi ternyata wah mainnya main Timo ge Kasep nanti beli mana? Itu juga juga mas Jika saya sih anu dibiarin seri Ridwan gitu. Jadi apa namanya? Tapi kan menang Agnes Mo. Nya menang Agnes. Nya sih eta. Kamu Agnes Mo kan kodeng tapi eta mah. Kodeng. Agnes Mo mah biasa. Terus ya itu orang tuh nyaho kenapa Ezra seperti itu, tapi secara teknik kan kudu saya teh pemain halus bisanya dan nendangnya sebenarnya bagus, tapi emang enggak bisa menyatu juga sih menurut orang menempo. Jeung emang skillnya memang yang orang suka dari Ezra crossingnya benar, tendangnya benar, finishingnya juga bagus. Bola-bola placing teori Ongris ya. Iya. Jagoan Ezra Walian. Dan salah satu kelebihan Ezra tuh ketika dia lompatna laun gitu, tapi pas ngagolkeun selebrasi lompatna jual tarik aja. Sih nah bisa kieu pas selebrasi tarik teh dengan kasih silapang. Tumen lucu. Enggak ini tumen lucu loh. Tumen. Mana diperpanjang kontrak. Guys. Jadi lamun di PS mah speednya 80 ketika ngagolkeun jadi sapa. Lucu. Lucu emang kan. Lucu juga sih Bang Ambon. Gitu. Ya, begitu sih. Itu sih. Ya orang jika lamun ngomongkeun soal transfer ya kudu aya hiji episode khususnya. Ya. Tapi kalau bola iya aya cek urang sih ada yang harus bener-bener jigana kudu dikomentari oge soal performa siga barudak lokal gitu. Nah, nya ieu orang teh ada ngomongkeun ieu luar hand. Benar. Hand yang tanda tanya kenapa langsung hilang dari tim dan kestagnanan Febri Haryadi gitu. Itu teh memang harus bisa jadi kumahanya Luis Milla teh kudu bisa membangkitkan kembali. Iya gitu. Kayak Dado sama Aziz ya? Iya, Dado Aziz. Kenapa Febri tetap ya meureun penilaian netizennya eta mah Febri jadi masih kena stagnan gitu. Orang enggak ngerti kenapa Febri kayak begini ya, atau mungkin Febri itu terlalu instan keluarnya. Iya. Terlalu cepat mekar bagiannya gitunya, cemekar. Di tahun berapa 2017 kan Febri teh keluar teh, masuk teh. Langsung halus. Presiden regulasi itu. Iya, langsung bagus. Musim berikutnya langsung bagus, tiba-tiba merosot. Ya, itu kan yang harus disikapi sama semua pemain Bandung sebetulnya ya. STDR lah gitu. Pemain Bandung teh suka gitu ketika wah orang guys. Jadi sebenarnya di titik jangan usah ngomong titik Febri Hari, di titik orang asup Persib senior ge geus ngerasa aing pemain Persib gitu kan. Jadinya untuk menaikkan levelnya tuh agak susah nih gitu. Jadi maksudnya ini yang Febri orang menyayangkan banget sih kenapa Febri sangat menurun, karena orang potensinya luar biasa ya dari zaman detiknya mung ya, saya mung ya mana jagoan gitu. Gitu. Jadinya enggak teuing kunaon gitu. Makanya sayang aja gitu. Harus itu mah yang bisa ngerubahnya adalah Febri Haryadi sendiri. Benar. Jika aku udah keluar Persib belanya kan tim lain lah gitunya. Ya tapi tong Persikabo oge tapi ya Juventus lah gitunya. Dewa United we. Dewa gitu. sih. Cuma kasihan sih. Begitu. Ya biar membangkitkan lagi mentalnya, kayaknya udah mentalnya guys benang di Persib mah juga ada gitu kan. Tuh. Kalau Erwin kan memang orang sih tidak pernah melihat Erwin bukan pemain spesial ya. Ya.
ya bisa main gitu tapi fighting spirit gitu. Jadi pembedanya itu aja gitu. Sementara itu jadi ketika eleh teh Erwin Ramdan gelut gitu. Kalau Aziz kan orang nempona memang pemain keren sih sebenarnya pemain keren. Stylish player gitu. Dan harusnya sih di skemanya Luis Milla pemain dengan tipikal Aziz itu bisa kepake gitu. Makanya kemarin kan memang kan ada Kambuaya, ada Klok, ada Dado juga berkembang banget. Tapi untuk sebagai pemain pengganti ketika Aziz masuk tuh Hariwang ya. Gitu. Punya kualitas yang gak jauh beda sama pemain utama. Betul. Dan jadinya mun orang sih titip aja nih Robi sama Kakang nih. Jangan sampai kayak Arsan halus. Tidak pernah melihat menonjolnya orangnya si Ferdiansyah karena belum dikasih jam terbang aja gitu. Mungkin. Jadi ya Arsan, terus Ferdiansyah, Kakang, Robi, terus kiper siapa Satrio itu kan harus dijaga tuh secara mentalitas jangan kayak seniornya gitu. Nah itu tuh yang penting bener. Wah menarik. Oh sama Beckham ya Beckham maksudnya udah inilah ya. Sekarang kan udah mencoba dilatih mentalnya ketika masuk timnas ya nanya persiapan SEA Games kan. Gitu. Ya Beckham. Ini wakan. So etam? Tunangan sama Ari. Oh tunangan. Kepada pemain muda Persib jangan cepet nikah. Gitu. Enggak sih, enggak kemarin ke semuanya. Jangan cepet nikah. Ikuti anjuran BKKBN. Jangan cepet nikah. Beneran, santai aja. Enggak itu masih buat tanah sih. Jadi ya lamun bisa enak disimpulkan ya nya orang rek nanya ya mah. Lo bisa dijadikan pemain terbaik Persib musim ini Samusim dalam musim ini. Kalau semusim Marcel. Lagu semusim tanpa ya Da Silva lah. Dedes. Setuju orang Dedes. Dan sebagainya. Dedes. Dan yang nggak disangka-sangka Daisuke Sato sih. Underrated Daisuke Sato. Transfer flop saha Kambuaya sih. Reki Rahayu parah banget. Ohnya sih. Parah banget, flop banget Reki Rahayu. Ya sialnya Reki Rahayu adalah ketika Teja pun nggak sebagus musim lalu. Jadi ketika Reki Rahayu tadi dipakai, harus dipakai gitu ya. Jadinya anjing beki butut itu. Dan nggak tahu kenapa ya ngambil Reki Rahayu orang nggak ngerti sih. Gitu. Orang Majalah ya. Cuk saha kurang. Oh iya tadi ya gosip ya ti sore kene ya ti saat buka kayak Rahayu orang Majalah ya. Karena orang sebagai rekan orang Tangerang kan gitu. Tapi kan geus beda deui. Tapi memang sepanjang karirnya Reki pun tidak pernah melihat hal spesial dari Reki Rahayu gitu. Gitu. Oke. Pemain ora breakthrough. Breakthrough. Orang sih Kakang daripada Robi. Enggak Kakang orang. Kenapa? Nggak tahu lebih dewasa. Lebih dewasa, lebih pemahaman taktiknya kayak lebih pinter secara permainan menurut orang Kakang. Setuju. Oke. Orang mah Robi sih. Robi orang mah. Karena mulai Jaksina. Tuh. Untuk. Ya bisa mewarnai lah. Kalau Kakang kayaknya kemarin ya bagus sih, cuman maksudnya nggak semenonjol Robi. Ya itulah nasib pemain belakang. Pemain belakang. Nasib pemain belakang mah dipasang Iya. Makanya ketika ada pemain belakang kayak Nesta bisa dapat Ballon d'Or berarti jago pisan. Jago pisan dewa. Jago. Itu Kakang orang si Kakang. Gitu. Flopnya siapa? Transfer flop Kambuaya namanya. Flop ya Kambuaya lah. Kambuaya kan sih. Pasti ekspektasi tinggi kepada ekspektasinya tinggi Kambuaya. ke timnas dan dikontrak lagi kan pasti duitnya gede. Mau Reki Rahayu makan meren. Iya. Di kieuna teu panjang teh. Kudu pakai mesin teh. Di kieu. Tanggal kalau teh anjing sakieu duit. Jadi maksudnya dengan angka segitu tuh ya wajar lah gitu. Musik Kambuaya mah kan alam aja kena sakit. Awan. Sering anjing keluas anjing gitu. Pasti beres kudu ku mesin teh nih. Gitu. Gaji 15 koma teh tanggal 15 udah koma. Ti tukang kaharep ya. Butuh naon we musim hareup. Butuh sponsor nih semuanya gitu. Orang kan sponsor. Oh iya. Benar. BRI. Tumben lucu. butuh lini belakang kan pasti ada butuh penyegaran. Ya. Terus di depan di tengah ini butuh
pemain yang bisa masuk ke kotak penalti yang diharapkan itu Kambuaya sebenarnya. Benar tuh sih? Ya. Karena kemarin orang kan nonton di TV itu bukan di video.com ya. Di CUC TV karena lebih benar si komentatornya. Oh nya. Jadi dia tuh ngomong bahwa second line Persib ini ngaco. Berarti Iya, kudu nyokot Pemain yang ada berdiri di garis area kotak penalti tapi di luar sedikit siapa? Apa tuh artinya tuh? Third line-nya. ya. Lainnya. Lain. Ya itulah pokoknya. Pokoknya second ball-nya biar second ball-nya itu hidup gitu. Lili Pali. Lili Pali, Busos gitu itu kan menarik. Ya, Lili Mau Pali. asing sih karena lokal. Asing mah Lili kudu Pali kan lokal. Lili Pali lokal. Lili lokal. Lili Pali. Kayak ngomongin transfer mah kayak. Gitu. Jadi maksudnya pemain dengan tipikal seperti itu ya. Lili Pali ya oke gitu dengan tipikal seperti itu. Oke. Lili Pali jadi ke Persib berarti mah. Kata siapa? Trust me bro. Kata siapa? Takut lu. Kata siapa? Trust me bro. Angkut wae lun. Tengah kudu aya kudu aya rekrutan tengah. Kudu atuh. Kudu aya. Kudu. Karena yang tadi ketika buntu tuh nggak ada pemain yang bisa jadi pembeda. Gitu. Jadi ketika ieu tiluan kelok buntu ieu buntunya geus we buntu. Orang boga sih calon pemain alus Baturan si Tobi ngaranna Denny Kurnia. Enggak internal. Ya udah lanjut. Agent TV. Hareup kudunya Kabeh tim mulai kiper ge cuang kudu karena Teja ya maksudnya secara kualitas bagus cuman kan akhir-akhir ini agak ini jadi pelapisna ge kan Iya bener. jadi kudu aya Iya butuh saingan yang sepadan. Ya. Saingan Biar sepadan. biar motivasinya lebih tinggi lagi gitu. Kalau Tony kan udah bilang Nadio udah pergi dari Bali angkut lu ya. Nadio tidak diperpanjang ya katanya sama Bali. Oke, nah. jadi harus ada persaingan lah. Dan Nadeo jeung Tejanya dan sih. Biarkan Gala Persib yang menghembuskan isu Gala Nadio ke Persib. Bali. Bener Gala Persib Nadio deal. Masuk nominasi fans. Kalau heula jeung Mas Perdi aya pemain tukang nongges deal ya. Mas Perdi. Gitu. Ya geus langsung nge-tweet. Nyen flyer gitu. Welcome. Iya. Jeung semping gitu. Apa namanya? Teja benar butuh saingan dan saya berharap kiper-kiper yang nggak kiper timnasnya menurut orang berharapnya kan kiper timnasnya Nadio, Riyandi, Jeung si Persikabo teh. sama si Trisna. Ya. Menurut saya berharap kiper-kiper yang kelas 2 kayak misalnya Pandai Nuwu itu bagus loh. Cah eta teh. Gianluca Panenyu. Gianluca. Pemain Solo, Persis terus Pemain muda oge eta. Kayak kiper kelas 2 kayak Kira Hayu deh. maksudnya Rido Bali. Kelas Orang sih lebih kelas karyawan. lucu lagi. Terus Rido Mung, Ya. Rido Bali itu kan yang level itu sih. Ya. yang Rido berharapnya sih level itu ya. Iya. Gitu. Lagi do Bali wah. Gitu. Naon deui mana tadi nominasi naon? Oscar? Enggak lah. Enggak. Benar. Oscar mah enggak. Will Smith. Enggak cukup. Tapi orang yakin musim hareup mah juara sih. Ya. Itu adalah gitu. keyakinan semua bobotoh dari musim ke musim yang selalu dibuat kecewa. Soalnya nggak ada kompetisi penuh. Persib mah kompetisi penuh teh sok kan aya 4 besar ya nama kan? Ya. Fix Playoff. Final. Nyatanya Fix kan belum terakhir fix. ngomong gitu kan ya si PSSI ketum tuh. Iya kalau benar ada 4 besar mah Persib juara enggak? Ya. Mun kompetisi penuh mah mau juara-juara. Ya. Esek. Berarti mun hayang juara kudu lokal deui berarti guys. Waduh. Sih emang ngembuskan isu aja. Kacau anjing. Mas Ferdi nggak selalu berita ya mah. Gitu. Terus ya udah begitu sih. Sementara ya. Kalau striker sih ya. Orang tuh nyawa stok striker Indonesia ya. Kan nggak mungkin kita narik Sananta kan nggak mungkin. Hoki Caraka juga ngapain gitu kan? Enggak. Lerby juga udah habis. Lerby ya kan? udah. Jadi memang Dendi stok Dennis tahun bagus tapi kan timnas juga. Dia tidak melihat sosok striker yang memang harus bisa jadi akan jomplang di setiap tim menurut orang mah. Ya makanya opsinya selalu ngambil Asing. Bukan naturalisasi buat backupnya. Gitu. Oh gitu skemanya. Keren. Lili Pali berarti jadi. Jadi. Pali.
Johnny Bauman. Anjir katanya main di Barcelona nya Johnny Bauman nya. Barcelona. Kelas sih Johnny Bauman sih. Ngagolkeunnya di tap in gitu teh. Edan sih. Di luar Nurul gol. Asli main lagi di Copa Sud. Tapi orang paling resep striker asing Persib John Jago. Bauman. Menurut orang paling jago, striker paling jago Johnny Bauman. Selama sampai saat ininya. Setuju, orang setuju. Resep. Selama nonton Persib pemain asingnya. Ya. Johnny Bauman jeung Magic Dolega. Wah. Agent Brahima. Panjang itu. Panjang aja. Semua balik kayak bakal ya satu episode khusus untuk ngomongin transfernya. Ke aja kudu transfernya kudunya ahiji. Oh nang si Roni ci aing mah. Atuh Mas Ferdi asli anjing. Bae we. Orang kontroversi anjing. Si Roni angkat Roni. Bau sih. Gau. Bangga banget pasti dia. Sudah dianggap. Oke, mungkin sekian dulu saja ini. Tapi jangan Jamril ya. Oh enggak eta mah. Jamril hijau gimana? Atilu eta mah HPS opat HPS. Enggak udah Jamril udah habis masanya. Habis. Oke, mungkin segitu saja untuk episode kali ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan ya. Saatnya makan opor, saatnya makan kue nastar ranginang. Bersama keluarga. Tanya kan menu favorit lah atau menu favorit ya. Menu orang karena orang setengah Betawi sebenarnya. Jadi menunya tuh menu orang lain opor memang, jadi sayur pepaya namanya tuh. Oh ya, apa. Mungkin tahu di rumah. Apa. Istri kan juga orang Jakarta. Ya. Sayur pepaya pakai semur, pakai cabai hijau, pakai kentang mustofa. Wah, sih ya tanya. Dua kali nambah sih. Oh terus orang mah tim lawan takbiran sampai ka seminggu udah tuh masak-masak teh anjing. Anjing. Opor lebih garing, rendang lebih garing. Sampai kaletak bersikat. Terus saya enggak poe dipanaskeun. Enggak opor ya di orang mah gitu sama cookies lah biasanya. Ya biasanya. Sama banyak Standar lah opornya. Gulai sapi gitu. Barang tapi mau bisa ka bakso non sih? Bakso non. Bahasa favoritnya Akung kan? Akung liburnya digocek sih anjing eta ku PRFM. Bahasa Akung buka kan pas kali itu si John tutup. Loh, tadi digocek. Cukup. Ya sebelum berpisah mungkin saya juga mewakili teman-teman dan frontline yang lainnya juga ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin. Hampura bilih aya kalepatannya. Banyak lah. Udah barudak mah ya resep lahnya biasalah bahasa verbalnya enggak mendidik. Biasalah canda tawa barudak lah. Bisa anu kasinggung oge kan. Pasti anu kasinggung sih. Iya. Banyak ya. Terima kasih juga yang sudah menyewakan studio ini. Terima kasih juga untuk Brimo. Mahal yo studio euy. Studio asli mahal pisan. Mahal apa kalau ya karena makrab, ame percaya sih Tobi. Oke. Cukup. Terima kasih kepada semuanya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Yo.